Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan sedikit ngevlog lah ya. Biasa kalau malam minggu sih aku adakan ada video vlog itu. Sebenarnya mau bahas tentang resign di sebuah karir programmer gitu kan. Ya, soalnya beberapa hari ini emang banyak sih yang berpindah kerjaan, khususnya di kantorku maksudnya. Dan aku menyimpulkan ada beberapa alasan atau poin penting yang emang harus diperhatikan ketika misalnya teman-teman mau resign atau mau pindah kerjaan ke tempat yang lain gitu misalnya. Pokoknya kita akan catat di sini lah ya biar lebih jelas. Jadi sebelum resign itu coba teman-teman definisikan sendiri kenapa teman-teman mau resign dan alasannya kenapa gitu. Kalau alasanku sih biasanya kalau mau pindah kerja itu karena beberapa alasan, diantaranya itu kalau sisi teknis ya itu tidak ada inovasi teknologi yang diterapkan. Jadi misalnya sekarang udah ada PHP 8, kita tuh di kantor masih menggunakan PHP 5, udah ada Laravel 8 masih menggunakan Laravel 7 gitu misalnya, atau C3 masih dipakai walaupun udah ada C4 yang lebih baru dan lebih bagus lagi. Nah gitu biasanya tuh aku agak ragu sih kalau misalnya kerja di kayak gitu, soalnya kita tuh sebagai programmer memang harus mengikuti perkembangan dunia IT biar ilmunya itu selalu terupdate, dan ya harus kayak gitu emang tiap tahunnya dan tiap periode emang harus memperbarui skill yang ada gitu. Kemudian selain gak ada inovasi itu biasanya tidak atau skill tidak berkembang gini. Jadi itu biasanya itu disebabkan karena perusahaannya masih kurang serius dalam digitalisasi. Biasanya itu ditandai dengan sering banget menggunakan vendor, kan dikit-dikit vendor, dikit-dikit menggunakan freelance. Nah ini biasanya saranku sebenarnya dihindari, soalnya kenapa? Selain skill kita nggak nambah sama sekali kalau menggunakan vendor, kita hanya kayak support doang gitu, kita hanya menangani solve error yang kecil doang. Itu waduh, mau jadi apa, kita skillnya nggak nambah sama sekali di sana, skill nggak berkembang, dan perusahaan karena setengah-setengah mau mendeliver IT yang bagus, maka dia menggunakan solusi jangka pendek menggunakan vendor. Nah kita tugasnya di sana cuman support aplikasi yang telah dibikin oleh vendor itu atau freelancernya. Jadi kayak ya skill kamu terbatas sama vendor itu dong gitu. Soalnya kan 8 jam kerja itu waktu yang optimal kalau kamu mau meningkatkan skill. Tapi kalau cuma support dari vendor doang, ya teknologinya kelimit di sana gitu, skopnya di sana doang, kamu kurang luas dalam memahami teknologi yang digunakan oleh banyak perusahaan lain. Jadi misalnya maaf suatu saat perusahaan kamu itu yang kamu kerja di sana misal bangkrut atau collapse atau apalah ya, karena tadi nggak ada inovasi, terus skillnya apalagi didukung dengan kurang serius dalam digitalisasi, penggunaan vendor yang terlalu sering, impact-nya kamu nanti akan susah dapat kerjaan yang lain di perusahaan yang baru. Karena apa? Skill kamu itu berkutat di sana aja, misalnya pakai C3 terus, nggak mau move ke Laravel, nggak mau move ke C4 yang emang lebih proven, yang emang lebih dibutuhkan oleh pasar gitu kan. Atau di Android itu, Androidnya ya sekarang sih Java masih bisa sih, cuman kan untuk mendeliver misalnya di Android kan ada yang namanya apa itu, teknologi terbaru dari Google yang pakai Kotlin. Sorry, aku gak lupa deh. Di Android itu pakainya Jetpack Compose. Nah, sorry, aku lupa. Jetpack Compose itu pure harus pakai Kotlin. Nah, kalau teman-teman nggak paham Kotlin, terus pakai Java untuk bikin Compose-nya, untuk Jetpack Compose itu ya nggak bisa, karena kan emang dibuat khusus untuk Kotlin untuk pengembangan UI yang lebih interaktif lagi di dalam Android. Nah itu kalau teman-teman nggak belajar dari sekarang, kemudian teman-teman resign, ya ilmunya nggak nambah dong. Jadi kalah dengan para lulusan baru yang baru lulus kemarin, yang mereka punya
tekad yang kuat untuk memperbarui ilmu mereka tiap hari atau tiap bulan gitu ya, secara periodik gitu. Kemudian biasanya itu yang paling ngeselin juga itu kadang ini berurutan teman-teman ya, nggak ada inovasi, skill nggak berkembang karena perusahaannya mungkin nggak serius dalam digitalisasi, plus nggak ada atasan yang kompeten di bidang IT. Misalnya kamu di IT tapi atasannya lulusan dari manajemen, lulusan dari psikologi gitu kan, ya astagamu, ya gimana, mereka tuh nggak paham tentang skopnya IT, mereka nggak paham tentang penerapan SDLC IT. Jadi begitu ada project itu maunya diselesaikan semuanya, padahal kan nggak bisa gitu, harus disesuaikan sama SOP IT dan kebutuhan perusahaan dengan melihat SDM-nya juga sih. Soalnya kalau atasannya nggak berkembang, atasannya itu kompeten, dia nggak bisa membawahi atau menaungi para bawahannya, dimana itu kita sebagai bawahannya kan repot sendiri kan. Kalau error bingung sendiri, mau discuss sama siapa, diskusinya paling sama Google, ya nggak ada bedanya sama kita belajar mandiri gitu kan. Rugi banget kalau atasannya itu nggak paham IT. Kemudian alasan berikutnya itu mungkin background kompetensi tidak sesuai. Ini aku pernah ngalamin juga sih di perusahaan sebelumnya itu. Jadi di perusahaan itu tuh di lockernya atau di tulisan lockernya itu requirementnya Android. Aku kan Android kan basicnya, tapi begitu masuk itu isinya web semua gitu. Sebel banget gitu kan, udah senang-senang dapat kerjaan Android, begitu masuk malah suruh maintenance webnya mereka gitu kan, ngebikin fitur baru di web mereka. Itu pokoknya gak enak banget. Aku saranin kalau emang kompetensi kamu gak sesuai terus kamu masuk di perusahaan yang kamu lamar itu, mendingan coba introspeksi dan cari peluang lain di perusahaan yang baru. Soalnya jangan diterusin karena nanti kamu akan stres sendiri, kompetensi nggak sesuai, sedangkan kamu perlu banget perluasan ilmu lah ya. Soalnya kan baru fresh graduate gitu kan, masa tiba-tiba mau pindah haluan ke lain teknologi, misalnya Android ke web kan udah beda banget gitu kan. Masa mulai dari nol lagi kan nggak mungkin juga, buang waktu. Mending kamu cari perusahaan yang sesuai sama kompetensi kamu gitu. Terus berikutnya itu, ini aku agak nyentek dikit ya, soalnya agak banyak poinnya. Pastiin sebelum kamu resign itu sudah dapat kerjaan baru atau kantor baru. Jadi sebelum resign itu pastiin kamu udah keterima di sebuah kantor. Ya bebas lah mau di luar kota pun di kota yang sama, tapi pastiin yang penting itu udah fix kerja di sana. Jadi begitu kamu resign, ya kamu udah ada tahapan berikutnya pindah ke perusahaan itu. Jangan belum ada kerjaan apa-apa, mentang-mentang IT itu peluangnya banyak, terus kamu langsung resign. Jangan gitu. Soalnya kan peluangnya banyak emang, cuman kan nggak ada jaminan kamu keterima kan. Banyak juga lulusan lain yang mungkin lebih kompeten, yang lebih bagus lagi skillnya, kamu bisa jadi tersisihkan gitu. Saranku kalau emang belum dapat yang baru, coba pertanyaan sekarang sambil nyari-nyari dan meningkatin skill kamu gitu. Terus mungkin tambahnya cara resign yang baik itu gimana? Resign yang baik, caranya itu gimana sih? Kalau aku sih simpelnya kasih tahu ya, notice ke atasan kamu, ya siapalah, manajer ataupun supervisornya, kalau kamu tuh mau resign, dan jangan dadakan. Jadi mau baru ketemu, Pak saya mau resign ya Pak, besok jangan gitu. Nanti mereka kan kasihan nyari pengganti kamu juga susah. Biasanya tuh perusahaan itu menerapkan beberapa SOP. Kalau kamu mau resign itu biasanya ada waktunya, ada sebulan, ada 2 minggu atau 2 bulan biasanya segitu. Kalau dulu tuh aku tahapannya 1 bulan
pemberitahuan sih, atau namanya itu 1 month notice. Jadi sebelum keluar, sebulan sebelumnya kamu harus ngasih tahu atasannya biar mereka tuh cari pengganti buat kamu gitu. Kemudian jangan lupa lakukan transfer learning kepada teman-teman yang masih di sana gitu. Ya bisa pakai, ya biasanya itu pakainya itu ya VCS GitHub gitu ya, pakai GitHub, kirim repository, pakai repo, bikin dokumentasi. Jadi itu biar mereka itu bisa memahami project yang telah kamu bikin sebelumnya. Jangan reason aja kasihin mereka yang gitu loh, nanti mereka nggak paham misalnya aplikasi yang kamu bikin, API-nya gimana, cara manggilnya gimana, teknologi yang kamu pakai itu apa aja. Coba dikasih tahu biar mereka tuh paham dan discuss secara aktif biar projectnya bisa dilanjutkan pengerjaannya. Berikutnya itu pastiin juga kamu udah deliver semua project gitu. Jadi jangan keluar kalau misalnya masih ada project yang mengganjal. Ya boleh sih keluar kalau ada project, tapi kamu menyajikan untuk menyelesaikan projectnya, ya kan, menyelesaikan project. Mungkin bisa dengan tahapan remote, mungkin sambil kamu di rumah atau sambil kamu di tempat kerja yang baru, kamu selesaikan kerjaan yang ada di kantor itu biar reputasi kamu itu baik di sana. Jadi semisal nih kamu keluar dari kantor, kemudian karena reputasi kamu baik, kemudian kamu balik lagi kantor itu yang lama, kamu masih bisa diterima karena kamu punya reputasi dan cara keluar yang baik. Mereka akan menghargai kamu. Tapi kalau sebaliknya kamu keluar nggak baik, masih meninggalkan bekas luka sayatan, ya kan, anjay. Bekas luka di perusahaan itu, maka kamu akan susah diterimanya. Siapa tahu kan perusahaan kamu yang dulu malah tambah gede dan kamu malah pengen diterima di sana, kamu daftar lagi dan akhirnya lihat karena kamu attitude-nya nggak baik di sana, kamu akan ketolak dan kamu akan rugi sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk beberapa alasan untuk resign. Ini alasannya dan ini mungkin cara resignnya baik gimana. Aku nggak nyuruh kamu buat resign, teman. Kalau ada pertimbangan yang ini mungkin bisa lah ya untuk jadi bahan pertimbangan. Ini soalnya juga berdasarkan pengalaman gue pribadi saat resign dulu gitu. Oke, mungkin sampai sini aja sih video vlog kali ini, simple aja karena aku nggak mau panjang lebar, apalagi bahas masalah resign gini. Oke ya, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Semangat terus buat kamu, semoga dapat kerjaan yang kamu inginkan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.